Ya, ini kadang-kadang ini sangat lucu banget ya. Mengaku muslim dan sebagainya. Ini itu setiap hari sholat berjamaah sampai ini badannya ini ngapal ya, hitam-hitam gitu. Karena apa? Karena banyak sujudnya. Tapi selama ini menyadari apa enggak bahwa kita ini ya beribadah kepada Allah, kita hanya tahu tulisan Allah seperti ini. Kita hanya tahu tulisan Allah dan nama Allah, tanpa tahu Allah itu loh apa, seperti itu. Jadi kita menyembah ya, kita menyembah apa enggak seperti itu, menyembah pepesan kosong dan nanti juga tidak ada hasilnya. Makanya kita harus pintar ini ya, kita harus pelajari betul, kita harus tahu akadiyah wadah wakidiyah, asal usul itu seperti apa. Ini sangat penting sekali biar ibadah kita nanti benar-benar memang ibadah yang diterima oleh Allah. Kalau yang menyembah ya tidak mengerti, tidak tahu yang disembah, lalu gimana? Lah memang ini masalah Tuhan. Masalah Tuhan ini hubungannya dengan ruh ya, dengan ruh kita yang ada di dalam kita ini, yang bisa kita pegang seperti ini hanya cerminan saja. Ini hanya wujud semu sebenarnya ya. Karena sangat berbanding berbalik ini antara orang awam ini sama orang yang makrifat billah atau orang berhakikat. Bedanya apa? Kalau orang awam ini menyebut ya bahwa Allah itu gaib ya. Allah itu tidak ada, Allah itu tidak kelihatan. Tapi pernah tidak berpikir di situ? La maujuda illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali hanya wujudnya Allah. Jadi kalau kita memahami ini kalimat yang ini, kita memahami kalimat yang ini, la maujuda illallah, ora ono sing wujud kecuali mung Gusti Allah. Lah di mana makhluknya? Di mana kamu? Kamu kan gak ada. Jadi yang ada itu hanya Allah saja. Dan kita-kita ini yang wujud seperti ini, wujud saya, wujud kamu, entah itu wujud makhluk apapun, itu hanya bayangan semu, saudara-saudara. Kita harus pahami itu. Makanya kita harus pelajari betul. Dan ini banyak yang membatasi diri masalah-masalah ini ya. Suatu contoh ini urusan roh. Karena di Quran sendiri itu sudah ada kalimatnya ya. Wama maaf ya, apa ya, kok lupa aku. Intinya yang masalah ruh itu adalah urusan Tuhan ya. Jadi kalau kamu bukan Tuhan itu jangan mengurus ruh ya. Oh iya, saya baru ingat ya, kuliruhu min amri robbi. Setiap roh itu adalah utusan Tuhan. Wama utitu min ilmi ila qalila. Dan kamu, saya, manusia itu diberikan ilmu oleh Allah itu cuma sedikit sekali. Makanya masalah ketuhanan ya seharusnya kita gali terus supaya apa? Supaya ibadah kita ini benar-benar ibadah yang istimewa dan diterima oleh Allah seperti itu. Kalau cuma sholat Allahu Akbar gini Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya, ini anak kecil pun pinter. Kalau nggak percaya sampai datang ke rumah saya, anak SD kelas 2 itu bacaan sholat itu fasih semua. Apalagi yang MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, ini sangat luar biasa. Terus bedanya apa? Kita yang sudah dewasa seperti ini dengan anak kecil, mereka juga sholat katanya sih ya, Allahu Akbar ya berdiri, ya rukuk, ya sujud, terus duduk, terus juga salam. Mereka walaupun anak kecil juga sholat, tapi sebatas yang sholat itu ucapan di mulut ya, di mulut sama gerakan badan. Karena wajar, itu kan masih kecil, belum dewasa, belum balik istilahnya ya. Ini masalah balik, ini balik ilmu ya. Dalam arti balik ilmu, balik itu mengerti. Kalau kamu belum mengerti berarti belum balik, walaupun kamu sudah punya anak 10. Nah, kita harus pahami itu ya. Ya, kita kembali lagi ke permasalahan tadi. Jadi selama ini memang ya orang Islam
ini hanya tahu tulisan Allah saja dan nama Allah, tanpa tahu Allah itu seperti apa, tempatnya di mana. Ya, apa betul Allah itu di kursi? Kursi itu kan bawah, itu maknanya seperti itu. Apa betul Allah itu di arsy, di arsy atas sana? Ya, semuanya itu betul. Karena apa? Karena fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kenapa kok begitu? Lah karena memang ya, di mana-mana perwujudan Allah, wujud kamu itu tidak ada. Jadi dimanapun ya, sebenarnya gini loh ya, itu sebenarnya gini. Dimanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Karena apa? Karena ini antara nurullah itu Allah atau zat, ada Nur Muhammad, ini adalah sifat. Nurullah dan Nur Muhammad ini jadi satu, dan nanti jadi kebiar ya, kebiarnya sealam semesta ini. Jadi semuanya adalah wujudnya Allah itu saja, nggak ada yang lain. Kalau di dalam hatimu, di dalam pikiran kamu ya, itu masih terselip sedikit pun ya, masih terhalang sedikit pun mengenai ketuhanan itu, mengenai Allah itu tadi, antara kamu dengan Tuhan kamu tidak bisa sambung ya, tidak bisa sambung, walaupun kamu setiap hari menyebut beribu-ribu kali, berjuta-juta kali Allah 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 gitu, tapi tanpa tahu Allah yang sebenarnya itu seperti apa. Itulah yang disebut dengan kafir. Kafir itu apa? Penghalang. Jangan dipikir kafir itu orang-orang yang tidak sholat, tidak mengaji, tidak menjalankan ibadah kepada Allah. Bukan itu yang dimaksud dengan kafir. Tapi kafir itu adalah penghalang. Penghalang antara manusia dengan Tuhannya. Itulah yang disebut dengan kafir. Makanya kita harus mengurusi kafir kita sendiri. Kita sudah bisa sambung nggak sama Tuhan? Kita sudah bisa sampai tidak ibadah kita kepada Allah? Kalau belum sampai, berarti kamu masih kafir. Saya pun sama seperti itu. Saya menyadari bahwa saya ini banyak kafirnya daripada muslimnya. Ini saya juga menyadari. Tapi alangkah baiknya kita antara sesama teman, antara saudara muslim, kita saling mengingatkan. Jangan dikira saya ini pintar, kafirnya tidak ada sama sekali. Oh enggak. Jadi saya menyadari saya ini banyak kafirnya daripada muslimnya. Kalau muslim ini kan luar biasa ya, apalagi muslim yang hak. Nah, ini sangat luar biasa. Makanya ayo kita gali ya, kita gali ilmu, kita cari tahu Allah itu siapa, Allah itu ada di mana, wujudnya seperti apa, warnanya gimana, dan semuanya kita gali terus. Biar tauhid kita benar-benar menjadi tauhid yang istimewa. Karena ada dalil yang sangat teringat di pikiran saya ya, rahasia-rahasia Allah itu hanya bisa diketahui dengan ilmu tauhid, dan kita harus bertauhid. Itulah yang bisa berbicara dengan ruh ya. Silahkan dicoba, kalau nggak percaya boleh dibuktikan.